Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilawati dengan NIM 230581120 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan IPS, yang mana ada 3 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup kajian IPS. Yang kedua yaitu perkembangan dan pendekatan IPS. Yang ketiga, komponen kurikulum dan implementasi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu konsep dasar IPS. Jadi, menurut Numan Sumantri mendefinisikan pendidikan IPS di sekolah itu sebagai suatu penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora, serta keinginan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologi untuk tujuan pendidikan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS merupakan perpaduan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, ilmu politik, filsafat, dan juga psikologi, dan humaniora yang disusun secara sistematis untuk tujuan pendidikan di sekolah. Penjelasan ini mempertegas bahwa IPS tidak sama dengan ilmu-ilmu sosial, akan tetapi ada hubungan yang erat antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Tujuan mendasar IPS yaitu adalah membantu generasi muda untuk mengembangkan kemampuannya untuk membuat informasi dan mengambil keputusan untuk kebaikan masyarakat sebagai warga negara yang di dalamnya terdapat berbagai budaya, masyarakat demokratis dalam dunia yang saling memiliki ketergantungan. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk tingkat sekolah adalah sebagai suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan juga disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi bahwa melalui pendidikan IPS peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Nah, selanjutnya yaitu adalah hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora. Nah, secara konseptual hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu disiplin ilmu sosial dijadikan kerangka utama berpikir dalam mengembangkan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu serta memilah disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian diidentifikasi konsep-konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Konsep-konsep dasar ini dipilih dan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum. Konsep dasar yang dipilih dijadikan pokok bahasan dalam kurikulum. Dengan kata lain, ilmu-ilmu sosial secara langsung memberikan bahan pembelajaran untuk kurikulum IPS. Oleh karena itu, topik-topik yang disajikan dalam kurikulum IPS ialah hasil dari inventarisasi konsep dasar dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Tidak salah jika dikatakan bahwa IPS ialah gabungan ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di sekolah. Secara sederhana, IPS dan humaniora sama-sama mempelajari manusia. IPS lebih menekankan pada kehidupan, sosial, interaksi, dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Namun humaniora lebih menekankan pada budaya, nilai, seni, dan cara manusia mengekspresikan diri. Keduanya saling berkaitan karena sama-sama berusaha dalam memahami manusia, hanya saja dari sudut pandang yang berbeda. IPS melihat dari sisi sosial, humaniora melihat dari sisi kemanusiaan dan juga budaya. Nah, materi berikutnya yaitu adalah pendidikan IPS dalam kurikulum di Indonesia. Pendidikan IPS di Indonesia berkembang dengan banyak perubahan di dalamnya. Pendidikan IPS sekarang berbeda dengan pendidikan IPS pada masa lalu. Perkembangannya sesuai dengan kondisi negara serta zaman. Pemikiran tentang konsep IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh IPS di Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang serta reputasi yang baik. Apabila ditelusuri sejarah pendidikan ilmu-ilmu sosial termasuk dalam kurikulum ataupun materi di sekolah pada kurikulum 1947, kurikulum pusat 1952, kurikulum 1964, serta kurikulum 1968. Sejak tahun 1964 sampai tahun 2013, pengajaran IPS telah beberapa kali mengalami perubahan nama kurikulum dalam ruang lingkup
yang pertama yaitu kurikulum IPS pada tahun 1964. Pada kurikulum 1964, pendidikan IPS di sekolah dasar bernama Pendidikan Kemasyarakatan dengan materi terdiri dari ilmu bumi, sejarah, pengetahuan, kewarganegaraan. Namun penyampaian di kelas berdiri sendiri-sendiri. Kurikulum 1964 ini lebih menekankan pada unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan, negara atau moral. Nah, yang selanjutnya itu ada pendidikan IPS pada kurikulum 1968. Nah, pada kurikulum 1968 ini, pada kurikulum ini, kata pengetahuan diganti dengan pendidikan. Jadi, nama pengajaran IPS pada kurikulum ini tetap Pendidikan Kemasyarakatan. Pengajaran IPS pada kurikulum ini diajarkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian yang selanjutnya itu pendidikan IPS pada kurikulum 1975. Nah, pada kurikulum 1975 ini, unsur kewarganegaraan dipisahkan dari pengajaran IPS dan dijadikan bidang pengajaran tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila. Nah, selanjutnya itu pendidikan IPS pada kurikulum 1984. Nah, pada kurikulum ini, materi pengajaran IPS disusun secara terpadu yang terdiri dari beberapa pokok atau subpokok yang merupakan penyederhanaan dari beberapa disiplin ilmu. Khusus bagi pengajaran sejarah diharapkan secara tersendiri di dalam kelas. Nah, selanjutnya itu pendidikan IPS pada tahun 1986. Nah, pada kurikulum 1986 ini terdapat beberapa penambahan dan pelengkap materi yang tertuang pada kurikulum 1984. Kurikulum 1986 ini dikenal dengan kurikulum 1984 yang disempurnakan. Nah, selanjutnya itu pendidikan IPS pada kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, nama dan ruang lingkup materi hampir sama dengan kurikulum 1986. Pada kurikulum ini, pendekatan pembelajaran lebih mengutamakan pendekatan inquiry, yang berarti siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah pengajaran IPS. Pada kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dasar dalam melihat kegiatan sosial yang dihadapi siswa dalam kegiatan yang dilakukannya pada sehari-hari. Nah, selanjutnya itu pendidikan IPS pada kurikulum 2004. Nah, pada kurikulum 2004, nama IPS berubah menjadi menjadi pengetahuan sosial dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menekankan kemampuan kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya itu pendidikan IPS pada tahun kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau dikenal dengan model KTSP, yakni model yang umumnya berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap dengan langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Nah, kurikulum 2006 ini atau KTSP merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Kurikulum ini muat berupa standar isi dan juga standar kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu adalah kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013, khususnya untuk SD, adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Materi selanjutnya yaitu adalah substansi pembelajaran IPS. Nah, tasrif membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu ditinjau dari ruang lingkup hubungan mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan juga hubungan politik. Nah, yang kedua yaitu ditinjau dari segi kelompok. Adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, kompong, warga desa, organisasi, masyarakat, dan juga bangsa. Nah, yang ketiga yaitu ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik, dan juga ekonomi. Nah, serta yang terakhir yaitu ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik, dan juga ekonomi. Nah, berdasarkan Permendiknas tahun 2006 tentang standar isi, menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS itu meliputi yang pertama manusia, tempat, dan juga lingkungannya. Yang kedua yaitu waktu, keberlanjutan, dan juga perubahan. Yang ketiga yaitu sistem sosial dan budaya. Serta yang keempat yaitu adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu strategi dan pendekatan dalam pembelajaran IPS. Nah, strategi pembelajaran IPS adalah satu cara dalam pengajaran IPS kepada peserta didik agar segala prinsip dasar serta sasaran pengajaran IPS dapat terlaksana dan tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, pemaknaan strategi pembelajaran IPS adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk ke dalam metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pengajaran IPS yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, strategi yang digunakan dalam pembelajaran IPS itu yang pertama adalah strategi pembelajaran kontekstual. Nah, IPS sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran dibuat kontekstual, guru mengaitkan materi dengan situasi nyata agar siswa lebih paham. Nah, yang kedua yaitu adalah
strategi diskusi dan juga tanya jawab. Nah, melalui diskusi kelompok atau kelas, siswa dapat saling bertukar pikiran, belajar menghargai pendapat orang lain, dan melatih kemampuannya dalam berpikir kritis. Yang ketiga yaitu strategi problem based learning atau PBL. Nah, siswa diajak menyelesaikan masalah nyata yang ada dalam kehidupan sosial. Strategi ini melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, yang keempat itu adalah strategi cooperative learning. Nah, menggunakan kerjasama dalam kelompok kecil, misalnya model jigsaw, think, pair, share, atau group investigation. Nah, tujuannya adalah dalam menumbuhkan kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu adalah strategi inquiry. Nah, siswa diajak untuk menemukan sendiri konsep IPS melalui kegiatan observasi, bertanya, menganalisis, hingga menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya itu adalah strategi role playing atau simulasi. Nah, siswa memainkan peran dalam situasi tertentu, misalnya sidang anggota DPR, atau kegiatan di pasar, atau musyawarah desa. Nah, strategi ini melatih empati dan pemahaman nilai-nilai sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah strategi Project Based Learning atau PJBL. Siswa mengerjakan proyek nyata seperti membuat laporan tentang kondisi lingkungan dengan cara mewawancarai tokoh atau membuat peta sosial. Nah, pendekatan yang digunakan dalam IPS itu ada beberapa macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari hingga peserta lebih mudah paham dengan konsep. Nah, yang kedua itu ada materi integratif, yakni mengajarkan materi IPS melalui tema-tema tertentu, misalnya tema lingkungan yang memadukan aspek geografi, ekonomi, serta sosial budaya secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan konstruktivistik yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman dan juga interaksi, serta guru berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Nah, pendekatan selanjutnya yaitu adalah pendekatan multidisiplin, digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial dengan melibatkan berbagai aspek ilmu sosial, contohnya membahas masalah urbanisasi dari sisi ekonomi, sosial, dan juga geografi. Nah, yang terakhir yaitu adalah pendekatan inquiry. Nah, pendekatan ini menekankan kepada kemampuan berpikir kritis dengan cara mengajak siswa untuk bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi, hingga menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu adalah IPS terpadu dan problematika penerapannya. Nah, IPS terpadu adalah pendekatan pembelajaran IPS di sekolah yang menyatukan berbagai disiplin ilmu sosial, nah seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi dalam suatu kesatuan tema. Dengan model ini, siswa tidak hanya mempelajari mata pelajaran secara terpisah, tapi memahami fenomena sosial secara utuh dan kontekstual. Misalnya ketika membahas masalah lingkungan, siswa mempelajari aspek geografi, letak, dan kondisi alam. Nah, ekonomi yaitu pemanfaatan sumber daya, sejarah yaitu perubahan lingkungan dari waktu ke waktu, dan sosiologi dampak lingkungan terhadap masyarakat. Nah, dalam terdapat problematika dalam penerapannya. Meskipun konsep IPS terpadu memberikan banyak manfaat, nah penerapan di lapangan justru menghadapi sejumlah kendala. Nah, yang pertama yaitu kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki potensi lintas disiplin ilmu sosial sehingga cenderung masih mengajar berdasarkan bidangnya saja. Nah, yang kedua itu adalah keterbatasan bahan ajar. Buku dan juga modul sering masih disusun per mata pelajaran, bukan berbasis tema terpadu. Nah, selanjutnya itu adalah waktu pembelajaran. Nah, keterbatasan alokasi waktu membuat guru kesulitan mengintegrasikan materi secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu adalah penilaian. Sistem evaluasi seringkali masih terfokus pada aspek kognitif semata, belum menyeluruh pada sikap dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya itu adalah kurikulum. Dalam praktiknya, kurikulum seringkali masih menekankan pada bidang masalah ilmu, sehingga guru kesulitan menerapkan pembelajaran terpadu secara konsisten. Lanjut kepada materi berikutnya yaitu adalah acuan pengembangan pembelajaran. Nah, acuan ini menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran IPS agar sesuai dengan kurikulum. Komponennya itu meliputi yang pertama yaitu adalah standar proses. Nah, standar proses ini merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Guru harus mengelola pembelajaran aktif, interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu adalah standar isi. Nah, pada standar isi
kompetensi ini menentukan ruang lingkup materi dan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran IPS. Nah, standar ini menjadi dasar penyusunan kompetensi dan juga kompetensi dasar atau KD. Nah, yang selanjutnya itu adalah standar penilaian. Nah, pada standar penilaian ini mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil penilaian belajar dari siswa. Nah, penilaian ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, menjadi arah pencapaian pembelajaran KI mencerminkan kemampuan utama yang harus dimiliki siswa, sedangkan KD merupakan rincian kemampuan yang harus dicapai pada tiap jenjang kelas. Selanjutnya itu adalah silabus IPS. Merupakan rencana pembelajaran yang memuat KD, indikator, pencapaian materi, kegiatan, pembelajaran, sumber belajar, serta penilaian. Silabus berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan atau RPP. Nah, materi terakhir di sini adalah pengembangan rancangan pembelajaran. Nah, pengembangan rancangan pembelajaran adalah proses merencanakan, menyusun, dan juga menetapkan strategi dan materi guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, yang meliputi analisis kebutuhan siswa, perumusan tujuan, pemilihan metode, penentuan media, dan juga penyusunan penilaian. Nah, tahapannya yaitu meliputi yang pertama yaitu identifikasi kompetensi dasar atau KD. Guru menilai KI dan KD IPS untuk menentukan capaian belajar yang harus dikuasai setiap siswa. Nah, yang kedua yaitu adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, indikator dirumuskan secara penjabaran dari KD yang lebih operasional, terukur, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan merumuskan berdasarkan indikator yang telah dicapai baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun dalam psikomotor. Nah, yang keempat yaitu menentukan materi pembelajaran. Materi dipilih dan disesuaikan dengan tujuan KD serta relevansinya dengan kehidupan nyata agar siswa lebih bermakna. Nah, yang kelima yaitu adalah menentukan metode, model, dan pendekatan yang akan dipakai dalam pembelajaran. Nah, guru memilih strategi pembelajaran yang sesuai, misalnya pendekatan kontekstual, problem-based learning, atau yang lainnya. Nah, yang keenam yaitu adalah merancang kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu membangkitkan motivasi, apresiasi, dan penjelasan tujuan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu kegiatan inti. Ini meliputi aktivitas seperti eksploitasi, elaborasi, konfirmasi, sesuai dengan metode yang dipilih dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu adalah kegiatan penutup, yaitu menyimpulkan materi, memberi refleksi, serta tindak lanjut. Nah, yang ketujuh yaitu adalah menentukan media dan sumber dalam belajar. Nah, guru menyiapkan media, alat, atau sumber yang akan mendukung suatu pembelajaran itu agar dapat tercapai, seperti misalnya buku teks, artikel, peta, gambar, video, atau lain-lain yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang kedelapan yaitu adalah merancang penilaian, menentukan teknik dan instrumen penilaian yang baik. Penilaian itu mencakup sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian biasanya berupa tes tulis, observasi, portofolio, dan juga bisa berupa proyek. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.